Good morning Smartizen, ketemu lagi sama Ica dan juga Giver yang pastinya akan menemani pagi kamu sampai jam 10. Betul banget. Bener gak sih? Iya bener. Iya kan? Gue tadi udah nyebut malam loh. 10 pagi ya tentunya ya. Jadi Smartizen yang kemana Maya? Iya. Ayo bangun, coba bangun. Wake up dong, wake up 106 Dion Tirta. Bahas bahasa. Wih, pagi-pagi udah bahas aja nih. Cih. Gila, suara bikin semangat ya. Iya, apa namanya, musiknya itu loh kayak jeduk. Sah gitu kan musiknya ya. Kayak barongsai. Iya. Tadi kamu harus segera bangun. Smartizen udah dibedukin tadi sama suara masa nggak bangun. Iya kan. Tapi Smartizen, Giver dan Ica mau ngasih tahu nih cuaca di Provinsi Banten siang ini. Kalau pagi sih cerah ya. Iya. Cerah ya tadi Ica sini. Cerah ya? sekali, langitnya bagus banget. Parah. Jadi matahari menyinari dengan sangat indah ya. Matahari Menyinari semua perasaan cinta. Tapi mengapa hanya kamu yang dimarahi? Lu kalau nggak bangun-bangun bakal dimarahin Smartizen ya kan? Iya. Harus bangun lah, masa udah jam berapa sekarang? 6:30? 6:30 ya. Nggak bangun ya. Wake up. Kamu Iya. harus segera beraktivitas ya, walaupun kayaknya ya siang nanti aktivitas kamu agak sedikit ya keganggu gitu Kenapa nih? karena ini beberapa daerah di Provinsi Banten siang nanti akan mengalami hujan ringan nih Smartizen. Wah. Ya, kayak di Rangkas Bitung, di Pandeglang hujan ringan, terus Kabupaten Lebak, ya. Labuan. Daerah sana ya berarti Iya, ya? daerah selatan. Iya nggak sih, bener nggak? Nggak tahu gua daerah mana itu. Sonono ya, Carita juga karena masih satu jalur. Iya makanya. Ya daerah-daerah bener, daerah Banten Selatan sana. Gitu. Ya, jadi ya walaupun intensitasnya ringan ya, tapi kamu tetap harus jaga-jaga gitu, kayak mempersiapkan segala sesuatunya. Jas hujan, jaket, payung ya, biar kamu tetap bisa beraktivitas siang nanti. Betul. Apalagi kalau misalkan mau makan siangnya di mana gitu kan ya sama teman-teman. Bener. Juga buat abang Gojek ya. Iya bener. Abang ojol. Siapin jas hujan abang ojol ya kan, karena takutnya siang-siang nih ada orderan makan siang ya kan, malah nggak bisa diambil gara-gara hujan gitu ya kan. Iya. Jadi disiapin dari sekarang gitu. Kalau buat malamnya gimana, Cak? Jadi buat malam hari nih Smartizen, kalau kamu malam Jumat ya. Sekarang malam Jumat ya? Iya. Oh iya bener. Cepet banget ya. Iya. Malam Jumat, baiknya kita di rumah aja nggak sih Smartizen? Betul, karena banyak hantu. Enggak. Kalau kata orang tua sih baiknya di rumah aja malam Jumat pamali itu katanya ya. Bener. Ya kan? Ngaji apa ya? Ngaji. Karena pas banget nih kalau misalkan nanti malam Smartizen mau pengajian malam Jumat, cuacanya juga adem gitu. Karena semua daerah di Provinsi Banten ini perkiraan cuacanya akan berawan nih. Jadi adem. Kalau kamu pengajian ngaji ditambah cuacanya berawan Makin adem ya. Ya ampun, nggak perlu tuh kipas angin Cosmos Wadesta tuh. Nempel di dinding, nempel di Nempel di meja, nempel di lantai. Kipas angin Cosmos Wadesta. Gua sampai tahu lagu ini. Iya. Ketahuan banget tuh iklan tahun berapa ya? Tahu dong ya kan Smartizen ya. Ya elah gak lama itu, masih baru-baru. Gitu. Ya 2005-an lah. Aduh, ya udah pokoknya cuacanya siang nanti hujan ya rata-rata mayoriti di daerah Banten Selatan. Terus malam berawan tapi nggak menutup kemungkinan juga bisa tiba-tiba berubah. Yes, bener banget. Jadi mau dimanapun kamu ya, kamu harus tetap siap siaga gitu ya. Betul. Karena sekarang kan cuacanya lagi nggak bisa diprediksi nih. Kadang pagi cerah banget, tiba-tiba hujan siangnya. Yah,
sama nggak bisa diprediksi kayak Kayak apa tuh? kayak gebetan gak sih? Kayak Wow. kadang-kadang Iya benar, kadang-kadang seru, kadang-kadang kok balasnya sekenanya ya kan. gitu kan. Ya ampun. Sabar ya. ampun. Daripada galau kita dengerin lagunya Sia yuk Smart Reason. The greatest. Till the World Ends from Britney Spears di jam 6:49 ini di Antar Pagi yes. Ya tapi kita nggak bakal main kamu sampai akhir dunia sih. Karena kita sampai jam 10 aja ya kan. Masa till the world ends kita menemani kamu Smart Reason. Ya kalau mau ditemenin Till the World Ends kamu cari pasangan hidup lah ya. Iya benar. Till the world-nya tuh means your world gitu. Yoi. Ya kan? Yoi, kita menjalani hidup bersama Smartizen ya kalau mau till the world ends. Iyups. But anyway, ini di tanggal 24 Desember gitu ya. H-1 menjelang Natal ya kan. Yoi. Nah, tapi ternyata di tanggal 24 Desember ini adalah diperingati sebagai program radio pertama di tahun 1906. Wow. Wow. Jadi pertama kali radio ini ya. Yes. Di tanggal 24 ya. Heeh. Oke, jadi ada seorang orang Kanada nih ya. Seorang orang. Ada orang Kanada bernama Reginald Fessenden yang mentransmisikan radio untuk pertama kalinya nih ya kan. Jadi siaran radio itu pertama kali bertepatan dengan malam Natal ya. Bener banget. Karena ketika itu si Reginald Fessenden memberikan siaran perdananya mengenai pembacaan puisi, penampilan biola dan juga pidato dari otoritas pemerintah setempat. Seru banget di radio dibacain puisi. Biola. Wah. Ada biola juga. Keren juga ya pertama kali ya. Makanya. Dan tau gak sih ternyata selama masa itu gitu ya di tahun 1906 itu Fessenden dan juga asistennya itu ngelakuin riset atau percobaan ilmiah gitu. Jadi when apa namanya? Somebody love me. Enggak ya? Everything was beautiful. Apa dia? Jadi gimana? when they playing apa? Musik? Pemancar. Oke, Pemancar. Lagi ngutek-ngutek gitu ya pemancar. Nah, terus juga ada penerima sistem telegraf. Nah, secara nggak sengaja tuh mereka menemukan suara yang meraung gitu istilahnya dari berbagai ruangan. Nah, akhirnya si Fessenden ini menyadari kalau misalkan suara itu bisa dibawa secara near cable dari pemancar ke penerima. Oh gitu, keren. Nah si yang dibutuhin sama Regina Fessenden ini adalah cara gimana untuk menghasilkan gelombang frekuensi yang tinggi yang bisa membawa suara-suara ini nih. Nah makanya dari itu si Fessenden sama asistennya Kittner dia melakukan apa? Riset yang tadi. Benar. Dan akhirnya jadilah itu siaran pertama radio. Benar. Jadi Fessenden keren ya Fessenden ini deh. Kepikiran gitu ya. Iya, padahal dari suara kayak meraung kayak gitu kali ya. Entah dia suaranya gimana gitu ya. Pokoknya langsung teng ya orang cerdas mah suara kayak gituan aja dipikirin tuh. Gimana nih caranya? Keren. Kita sebagai insan radio maksudnya kayak mengucapkan terima kasih loh buat Fessenden ini. Iya. Kalau nggak ada Fessenden mungkin kita tidak ada lagi ngomong-ngomong di sini nih. Aduh keren banget. Tuh Smart Reason itu udah dari 1906an radio tuh ternyata sudah berjaya dan masih sampai sekarang walaupun era digital agak mulai menggerus radio ya. Orang-orang mulai banyak tidak mendengarkan radio. Tapi hari ini bukan hari radio kan ya? Iya, bukan ya, tapi ini adalah hari pertama. Hari pertama ada siaran radio. Hari radionya udah lewat tuh bulan. Udah lewat ya bulan apa tahu si Arkan waktu itu ngupload foto pokoknya. Aku juga. Oh iya. Enggak kan gua enggak follow-followan lu sama lu waktu itu, si Arkan doang. Sombong banget emang. Iyalah. Belum kenal ya. belum tahu bentukan gue kayak gimana makanya. gitu kan, bentukan Gifar kayak gimana. Ngomongin bentukan gitu ya, ini sama kayak
lagu dari Ed Sheeran. Bentukan kamu. Shape of You. Yo, jadi nih ya ngomongin vaksin lagi gitu ya Smartizen, karena kita memang masih hidup di tengah-tengah pandemi berdampingan bersama virus corona. Dan kita butuh banget vaksin nih. Betul banget. Dan ada Rusia nih yang mengklaim vaksin Sputnik yang ampuh mengalahkan mutasi corona baru katanya. Wow. Ya Vaksin kan? Sputnik ini bikinan Rusia juga ya? Iya, bikinan Rusia gitu. Nah, berita ini tuh baru-baru ini kayak baru-baru viral, baru-baru rame gitu di Inggris gitu. Karena di Inggris kan kemarin rame tuh yang mutasi baru itu loh, yang sampai negara-negara lain nggak mau tuh apa melarang Inggris gitu loh. Iya benar, ngeblok gitu Ngeblok ya. gitu ya. Dan duta besar Rusia di Jakarta Lyudmila Vorobieva ini bilang katanya pejabat kesehatan Rusia bilang kalau vaksin Sputnik 5 efektif melawan mutasi virus corona baru. Jadi kayak dia tuh mengkonfirmasi lagi kalau di sana emang bener kok beritanya kayak gitu. Karena kemarin di Inggris kan tadi ya sempat udah gue bilang tadi ya. Di Inggris tuh kemarin lagi rame nih ya soal mutasi virus corona baru ini nih. Sampai-sampai puluhan negara menutup perbatasan mereka dari Inggris demi mengantisipasi penyebaran kasus jenis baru virus corona, si mutasi baru tersebut gitu ya kan. Dan Perdana Inggris Bapak Boris Johnson ini memperingatkan review virus corona baru 70% ya, lebih cepat menular. Boris juga mengungkapkan kemunculan jenis baru virus corona ini menjadi penyebab lonjakan penularan COVID-19 di London dan selatan Inggris dalam beberapa waktu terakhir. Waduh. Sputnik V apa 5 ya? V 5 iya ya. V apa Tadi 5 kita ya? 5 ya bilangnya. Apa V ya? V. Nggak tahu ya. V ya. Intinya Coba nanti itu aku tanyain sama Marsha. bener juga ya di Rusia. Emang sekarang nih kasus COVID-19 di berbagai negara lagi pada naik lagi gitu ya. Iya. Semoga aja kita cepat keluar dari Amin. pandemi ini. Ya Amin, kan, amin, vaksin-vaksin segera didistribusikan kepada warga-warga. Amin. Kita hidup kembali normal seperti sedia kala. Iya, biar kita tuh apa yang ngerasa kalau misalkan liburan tuh kayaknya seneng gitu kan, nggak Iya. jadi bisa kemana-mana kalau libur, kalau hari Minggu bisa beraktivitas dengan oke, Mantap. ya kan? Pokoknya jadi wah mantep lah. Mantap banget, apalagi kalau misalkan weekend itu biasanya yang terngiang-ngiang adalah apa coba? Apa? Nah. Feeling blessed. Feeling Feeling good. like asu. Kenapa jadi feeling blessed? Yoi, Surfaces ya. Sunday best. Banget. Ya Smartizen, jadi ada Direktur Eksekutif Yayasan Indonesia Cerah Adityani Putri. Aditani. Kepleset ya. Dia bilang kalau pemerintah seharusnya lebih agresif dalam mewujudkan komitmen untuk menekan perubahan iklim melalui penurunan emisi gas rumah kaca nih. Nah, salah satunya dengan mengupayakan pergeseran energi ke sumber daya non fosil. Tapi nih, menurutnya ini nih susah banget dilakuin pemerintah karena ketergantungan pemerintah terhadap batu bara yang menjadi sumber pembangkit listrik tenaga uap ya. Iya. PLTU emang selama ini pakainya tenaga fosil gitu. Betul. Ya. Tenaga fosil yang sumbernya dari fosil. Yes, benar gitu. banget. Nah, ini juga kan bisa dilihat nih dari langkah pemerintah yang terus mendorong pembangunan PLTU dan hilirisasi batu bara. Meskipun industri ini dinilai sudah sekarat nih, tapi masih aja tuh dibangun PLTU. Iya, benar-benar karena batu bara itu adalah salah satu sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Betul, bisa Jadi habis. bisa habis. Iya. Mesti dipikirin nih. Bener-bener, tapi ya, alternatifnya. tapi pemerintah juga udah ini sih ya, kayak ngebangun tenaga surya gitu-gitu loh. Iya, nggak sih, kayak benar. Tapi memang agak sulit dan lebih pricey sih untuk membangun tenaga surya. Yes. Gitu, solar cell ya. Bener. Dan PT PLN Persero juga sekarang nih lagi mengembangkan proyek PLTU yang setara 12 gigawatt yang bakal menyumbang terhadap produksi emisi yang imbasnya ini bakalan berdampak negatif kepada perubahan atau krisis iklim. Nah ini nih yang jadi sorotan
Ibu Teteh kali ya, Ibu Cerah Hati Adityani Putri ini ya. Jadi harusnya pemerintah bisa merubah itu gitu. Jangan mengandalkan batu bara tadi gitu ya. Iya, dicari alternatif lainnya kayak misalnya solar cell itu. Tapi emang bikinnya susah sih. Susah. Kebetulan aku kemarin skripsian risetnya bikin solar cell. Keren. Agak repot. Keren. Susah, Pak. Susah. Iya, memang mahal sih ya kan. Iya. Yang kalau di rumah-rumah tuh kayak di atapnya hitam-hitam Iya, gitu kan ya. hitam. Terus kalau misalkan kamu lewat jalan tol ya, biasanya kayak pas di persawahannya itu ada juga hitam-hitam Iya, gitu. iya, Dan iya. biasanya ada aja tuh yang iseng ngerusak-rusakin. Iya. Biasanya kalau ngeliat di jalanan udah pada rusak gitu sih, pecah-pecah gitu kacanya. Padahal Penasaran soalnya ya. Iya, penasaran, keponya bangetan gitu. Iya, itu semoga ya kita doakan saya semoga persediaan batu bara ya cukup sampai kita punya anak, punya cucu nanti ya. cicit, Atau semuanya mungkin ya. pemerintah bisa cepat untuk menemukan pengganti ya dari batu bara tadi ya. Ternyata ada sidak ya. Yang dilakukan oleh Forkopimda Cilegon ke manajemen Transmart Cilegon yang melakukan rapat internal manajemen. Sampai akhirnya lantai 3 dan 4 Transmart Cilegon ditutup ya? Iya, betul banget. Jadi gimana tuh, Cak? Jadi gimana coba? Penutupan ini sampai dengan batas waktu yang tidak ditentukan katanya Smartizen. Yes. Dan Jadi apa? Lewat Vice President Corporate Communication PT Trans Retail Indonesia, Bapak Satria Hamid ini bilang pihaknya udah menerima surat dari Pemkot Cilegon tentang penutupan lantai 3 dan 4 Transmart Cilegon yang diduga memunculkan keramaian dan kerumunan. Ya bener, karena di lantai 3 dan 4 itu tempatnya lantai 3 itu Trans Studio Mini, lantai 4 itu Studio XX1. Ya seru deh tuh ya. Jadi rame deh, ya kan. Maka dari itu apa? Si Pemkot Cilegon ini bilang kalau emang ini kan menimbulkan keramaian makanya ditutup ya. Terus juga sejauh ini upaya protokol kesehatan yang dilakukan oleh pihaknya adalah membuat pengumuman skala besar, pemasangan tenda di depan sebagai tempat tempat tunggu, terus juga tempat cuci tangan, penambahan personil, cek suhu dan melakukan woro-woro melalui pengeras suara di beberapa lantai dan juga mengingatkan kepada pengunjung agar tetap memakai masker. Benar sekali. Nah, dari disidak ya. iya serem ya. Kaget pasti terkejut tuh. Iya lumayan. Aduh, tapi ya walaupun Transmartnya udah menerapkan fasilitas-fasilitas untuk menjalankan protokol kesehatan COVID-19 ya, balik lagi ke diri kamunya sendiri Smartizen. Betul banget Smartizen. Jangan lupa untuk Jangan bandel. untuk menerapkan protokol kesehatan COVID-19 ya. Yes, benar banget. Jangan cuek gitu kan. Mana ada. Nah, ini udah pas banget. Mana ada aku cuek. Iya. Apalagi nggak mikirin kamunya orang-orang tersayang Iya, gitu kan. bener. Dengan cara kamu pakai masker, pakai Jaga jarak, pakai cuci jaga jarak tangan. gitu. Cuci tangan, semuanya deh pokoknya supaya COVID-19 ini segera terhempas. Kita tendang aja Yoi. kencang-kencangnya. Kita Yoi. kikit. Seperti lagunya Blackpink nih ya, Smartizen. Yes, Smartizen. Ya, Jadi ada cerita seru nih ya kan. wow. Ada guru yang nikahin mantan muridnya. Oke. Dan katanya penuh perjuangan nih katanya nih. Gimana tuh ceritanya? Nah, petualangan cinta mereka ini dibagikan di akun TikTok. Wih. TikTok. Gue pengen mau TikTok tapi lidahnya kurang nyampe gitu loh, itu sih. Kayak sampai tengah doang gak nyampe gigi kan harus tek tuh sampai gigi ya. Tok gitu kan ini. TikTok jadinya ya ampun. Jadi akun TikTok bernama Yantifla ya. Yang akhirnya otomatis pasti banyak banget respon netizen ya. Yes. Jadi dalam videonya diceritakan ini ada mantan muridnya yang sudah selama 28 tahun nggak punya pacar nih ya. Wow. Wow. Jadi perjuangan cinta mereka tidak mudah gitu. Karena mantan murid yang ingin menikahi sang guru itu harus bekerja dan memiliki penghasilan dulu untuk memberikan pembuktiannya. Iyalah jelas ya kan. Masa nggak ada kerja lu ngajak nikah, udah gila lu. Mau ngasih makan apa enak orang ya kan.
Jadi alhasil ya si kerja keras dari pemuda itu yang tidak diketahui namanya ya, Oke, Mr. sebut X ya. saja. Sebut saja Johnny. Ya, mereka pun resmi melaju ke jenjang pernikahan nih. Gemes. Dan ternyata di video itu juga mantan muridnya tuh bilang kalau misalkan setelah lulus tahun depan mau cari kerja dan mau lamar, dan ternyata akhirnya baru deh melangsungkan pernikahan yang sudah dilangsungkan gitu kan, gemuj gitu kan. Seru Sampai- juga ya, sama gurunya loh, seru juga ya. Iya, mungkin ini juga sama kayak cerita-cerita Di film-film series- Korea. film-film Korea di series yang sekarang lagi happening juga. Ah iya bener. My Ya. Lecturer, My Husband. Yes, bener banget. Ya kan, soalnya netizen ada yang komen juga nih di video TikToknya katanya, Heeh. ya kali aja jodoh gue ntar dosen ganteng. Ya, Gitu. iya. Bener. Tapi bedanya kan kalau yang My Lecture My Husband itu kan dijodohin kan. Dijodohin. Kalau ini enggak nih, berjuang doi. Betul. Keren banget. Memang lo laki tuh memang harus berjuang ya kodratnya ya. Mau gimana pun juga kejar apa yang lo mau gitu ya kan. Ya, itu dia. Jadi Smartizen kita doakan saja gitu. Jangan apa, semoga jangan ada perjodohan lagi. Semoga pernikahan dari kedua pasangan ini apa namanya? Langgeng, ya. sakinah, mawadah, warohmah. Betul, dan juga, semoga mm-mm. pasangannya itu adalah pasangan-pasangan yang emang terbaik buat kamu. Betul. 459 pasangan yang menikah di pandemi. Wow, Itu banyak banget. benar-benar itu baru di Banten. Di Banten doang bisa. Wow. Sepanjang 2020 ini ya, sampai data terakhir. Iya, data terakhir ya. Dikeluarkan ini ya gitu. Wow. Bisa. Pasangan loh ya, bukan orang, bukan Pasangan dihitung loh. satu-satu. Iya. Buset, ya Allah. Oh my god. Kita kayak jadi inget pertanyaan kamu kemarin, Pak. Apa? Kita yang ketinggalan atau mereka yang kecepatan? Iya, benar. Kayaknya emang kita yang tinggalan. Banyak banget ya yang nikah ya di pandemi ini ya. Tapi Buset. ternyata dengan angka segitu itu bisa dibilang udah menurun loh Oh iya? dibandingkan sebelum COVID-19. Wow, bayang pun berapa banyak lebih Hah? kah dari 28.000 ya. Oh, Wow. buset. Ya ampun, banyak banget ya. Covid aja 28.000. Iya, gimana nggak COVID ya? Covid ya. Ya Allah. Makanya banyak banget tuh teman-teman kita yang sekarang jadi ini ya, wedding organizer. Oh bener banget. Iya, ya karena sih. memang sangat menjanjikan Iya. gitu. Selain mungkin ada juga beberapa orang yang tiba-tiba berpindah haluan menjadi event atau wedding organizer gara-gara mungkin diputus hubungan kerja selama pandemi. Itu banyak banget teman-teman aku juga kayak gitu. Iya, benar. Gitu. Jadi- Peruntungannya juga menjanjikan sih Iya. menjadi event dan Ini wedding gimana nggak organizer. menjanjikan, Cak? Orang di Banten aja 28.459 pasangan. Makanya. Pasangan loh, berarti kan dikali 2 kan? Orang tuh ya kan? Iya, berapa tuh? Oh my god. Belum kalau ada yang nikahnya berapa ya? Istrinya 3 misalkan langsung. Oh iya benar juga. Iya Ya kan? setahun 3. Wah, gile banyak banget itu Smartizen ya. Jadi ada cerita apa nih Smartizen kamu selama waktu datang ke resepsi Ya, pernikahan teman selama kamu misalnya pandemi ya. Selama pandemi ini kayak misalnya mungkin pas kalau gue waktu itu ya datang ke nikahan temen gue itu pas ngambil makan catering itu dikasih sarung tangan dulu dari plastik. Oh wow. Jadi dikasih sarung tangan dari plastik, pakai terus jaga gawang. Enggak. Yang Enggak ya. biasanya nungguin subazub ya, ngantri itu udah mantengin Iya. tuh mata ya. Pokoknya dikasih sarung tangan gitu ya kan. Apa sih? Coba di-share ke kita ya Smartizen Ya ya. Mario, aku kepo nih. Yoi. Oh, this is for your red cell featuring Ilyas. Perjuangan, seperjuangan yang harus dilakukan pasangan-pasangan yang melakukan Pernikahan. Iya, pernikahan resepsi. juga di tengah pandemi kali ya. Tuh, betul. Karena nggak mungkin banyak orang yang melakukan resepsi di tengah pandemi ini mikirnya kayaknya nggak mungkin nih kita melakukan pernikahan tapi nggak ngundang orang terdekat kita Iya, gitu ya kan. Makanya gitu. tetap diadain tuh resepsinya. Kecuali mungkin pas awal-awal pandemi kali ya. Iya, masih bisa lumayan banyak dilakukan. Iya. Nah, itu bisa jadi salah satu alasan kenapa orang-orang masih nekat atau masih banyak yang melakukan
resepsi pernikahan yang mengundang banyak orang. Betul. Karena pernikahan mungkin ya salah satu tempat untuk bertemu keluarga, teman-teman. Apalagi teman-temannya biasanya ada juga yang ngundang dari teman SD. Iya. Waktu itu aku dapat undangan dari teman SD ku, maksudnya Oh, iya. kayak wah, bertahun-tahun gak ketemu. Oh, gitu. kalau aku masih deket sama teman SD aku masih main. Oh, yang ngundang tuh kayak yang bukan si mainan banget kayak Oh, gitu loh. iya. Tuh, tapi aku tersanjung nih. Tersanjung, Berarti dia masih inget kan? ya, bener. Terharu. Iya. Jadi emang banyak faktor ya kalau kenapa pasangan mengadakan resepsi di tengah pandemi ini, Ca. Apa aja tuh? Kayak misalnya kan kalau resepsi kan segala macamnya udah dipersiapin dari jauh-jauh hari kan. Iya lagi. Iya, makanya banyak yang melakukan nekat ya. Bukan nekat ya, bahasanya apa ya? Tetap melakukan gitu ya persepsi di tengah pandemi karena Hayu gitu, bisa yuk gitu. karena emang udah pesan gedung segala Iya. macem, terus juga catering mungkin ya. Undangan yang udah biasanya udah dicetak, disebar jauh-jauh hari. udah nyewa pakaiannya juga segala macem ya kan, makanya mereka tetap berniat untuk melaksanakan ya. Iya, kayak contohnya ada pasangan nih dari Depok ya, namanya Diandra dan juga Haris. Katanya sih awalnya nggak khawatir nih kalau mereka berdua mah penularan virus corona, karena mereka mengantisipasi dengan menerapkan protokol kesehatan dan juga menjaga kesehatan imunitas tubuh mereka. Oh gitu. Iya benar. Dan juga ada pada tanggal 21 Maret ya, sempat ramai juga nih ada Iya. Kapolsek Kembangan Kompol Fahrul Sudiana yang tetap menggelar resepsi pernikahan mereka di tengah pandemi virus COVID-19 ini ya. Karena alasannya karena mereka udah nyebar undangannya gitu. Karena jadi ya udahlah kita laksanain aja gitu, tapi tetap melakukan protokol kesehatan ya, walaupun emang rada melanggar tuh karena lagi PSBB awal itu ya. Bener banget, Depok Maret itu ya? Iya. Jawa Barat ya, betul. lagi PSBB awal tuh. Tapi ya sempet rame tuh. Dan akhirnya gara-gara melanggar gitu ya, karena ya namanya peraturan berlaku untuk semua ya harusnya gitu kan, jadinya Bapak Fahrul dimutasi dari jabatannya. Nah, sayang sekali ya kan. Iya, kalau lihat-lihat dari tanggal pernikahannya di Maret 21 ya jelas dia akan mempertahankan sih, dan undangannya udah disebarin 2 bulan sebelumnya. Iya benar. Sebelum COVID-19 datang COVID-19. ya. Iya. Gimana tuh? Aduh. Nah, kalau melihat fenomena-fenomena dan contoh-contoh yang udah kita sebutin tadi, ini ada kayak pandangan gitu dari seorang dosen sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar, Bapak Rahmat Muhammad nih bilang kalau misalkan orang-orang yang tetap nekat melaksanakan atau menggelar resepsi pernikahan itu karena mereka tuh masih lebih tunduk kepada seremonial kultural. Oh gitu, iya sih. Iya. Benar. Karena ya, gimana ya, karena kayaknya emang nggak bisa lepas gitu ya di Indonesia ini pernikahan sama resepsi gitu ya. Iya. Iya. Kalau nggak resepsi tuh kayak ada yang kurang gitu. Benar. Dan menurutnya juga ya momentum pernikahan ini dengan menggelar resepsi seperti ini itu dijadikan sebagai waktu yang tepat dalam menguatkan hubungan silaturahmi baik dengan keluarga ataupun masyarakat umum tanpa harus terhalang oleh pandemi gitu ya kan. Harusnya ya nah, hal inilah yang oleh mereka dianggap tuh hal biasa gitu ya. Dengan mengikuti protokol kesehatan hanya mempersulit sesuatu yang bisa dilakukan dengan praktis dan mudah. Karena belum terbiasa aja sih, jadi ngerasa repot gitu Iya, ya. iya, memang Ribet ya gitu. namanya juga segala sesuatu yang baru pertama kali kita lakukan tuh pasti emang ribet sih ya. Iya, bener banget. Iya, Di sisi lain juga gitu kan, terselenggaranya pasca pernikahan bisa dianggap kegagalan pemerintah atau Satgas COVID-19 nih Smartizen. Kalau menurut Bapak Rahmat gitu ya, dalam mengedukasi masyarakat yang cenderung udah nggak takut lagi dengan penyakit COVID-19. Betul. Mungkin Apalagi sekarang kayak kita udah 9 bulan begini agak Bener. gerah juga nih gitu kan. Kalau menurut gue ya semua ini
kenapa menjadi masyarakat kayak biasa lagi, nggak takut lagi, berawal dari new normal sih. Iya Iya benar. nggak sih, jadi orang-orang tuh kayak new normal tuh dikiranya udah beres gitu, padahal belum ya kan. Iya bener banget. Padahal new normal Dikiranya udah normal beneran. Padahal new normal kan emang kita beraktivitas seperti biasa tapi dengan menerapkan protokol kesehatan gitu, Smartizen. Ya kan dikiranya sama masyarakat ya udah balik nih, udah normal lagi nih. Iya. Pakai masker aja yang penting gitu. Orang udah bekerja, orang udah pada ke pasar, ke mall, ya. Tapi kan ternyata banyak banget ya kasus COVID-19 ya, peningkatan kasus COVID-19. Sekarang lagi semua negara lagi pada naik-naik lagi, so kita harus lebih berhati-hati. AKB AKB ya, bukan bukan. Beda lagi kalau itu idol group ya. Bukan ya. Dan banyak daerah juga yang Pasti udah melakukan punya surat atau peraturan masing-masing Betul. setiap daerahnya. Pada intinya sih hampir semuanya sama ya, ya, berarti menurutku, emang protokol gitu ya. Dibatasin. Biasanya tuh perbedaannya tuh ada dari wedding organizer yang menyelenggarakan tuh ya kan, kayak dia tuh kayak ada mungkin ada berbagai macam caranya gitu, mungkin ada yang di shift gitu ya kan, terus juga emang ada yang strict 30% aja, nggak boleh banyak ya kan, nggak boleh lebih. Gitu. Benar. Kayak temen gue tuh emang diatur sama wedding organizer-nya kan, jadi emang kata weddingnya nggak boleh lebih dari 50% misalnya. Ya udah nggak bisa datang jadinya gitu ya kan. Mungkin bisa jadi opsi juga tuh ya buat teman-teman yang akan melangsungkan pernikahan. Betul. Dalam waktu dekat atau mungkin di tahun-tahun depannya, di tahun depan baru. di awal mungkin ya. Iya, kalau misalkan kita masih berada di tengah pandemi, ya memakai WO bisa jadi salah satu opsi. Yes. Karena mereka yang mengatur, apalagi di tengah pandemi, jangan capek-capek deh kamunya si Betul. pengantennya gitu ya. Iya. Nanti sakit. Rumah sakit pada penuh sekarang. Iya, susah. Yuk Susah. jaga kesehatan makanya. Yuk, Yuk. biar enak ya kan hidupnya. Iya, yuk. Yo, Smartizen masih membahas persepsi di tengah pandemi. Ya kan? Bener banget. Kenapa gua ngomongin sepatah-sepatah ya? Jadi ada cerita unik nih, ya kan, namanya juga lagi pandemi ya. Terus juga ngadain resepsi, pasti ada aja hal-hal yang dilakukan biar tidak menimbulkan klaster baru gitu ya. Betul sekali. Ini unik-unik, lucu-lucu, seru-seru sih menurut aku gitu kan ya. Betul. Karena di tengah pandemi mau nggak mau kita dituntut harus lebih kreatif lagi. Gimana nih caranya gitu kan ya. Betul Bang Jet. Di samping pengen tetap resepsi tapi juga nggak pengen membahayakan orang lain gitu kan. Jadi mesti dicari-cari banget deh tuh yang namanya konsep yang cocok. Betul. Di tengah pandemi COVID-19. Nah, yang pertama nih ada konsep drive-thru ya, atau drive-in ya. Yes. Jadi pasangan asal Inggris nih, Roma Popat dan Vinal Patel. Oke. Ini menggunakan konsep pernikahan drive-in ya. Iya emang Jadi bener. sebanyak 250 undangan. Tetangga aku soalnya Ah iya emang. di Inggris. Wow, Ica ternyata orang Inggris Smartizennya tiba-tiba. Secara tiba-tiba suddenly. Jadi ada 250 undangan gimana? yang melihat upacara pernikahan mereka dari mobil mereka masing-masing ya. Jadi kayak konser drive-in pada umumnya lah gitu. Ya. Kalau drive-in konser kan kita di mobil terus nonton orang gitu kan. Kalau drive-in movie gitu kan di layar gede. Nah, ini sama kayak yang drive-in movie gitu. Drive-in concert gitu. Betul. Jadi disediakan layar besar gitu di lapangan golf ya. Jadi mereka duduknya di dalam mobil masing-masing. Nobar jatuhnya, nobar acara nikahan ya. Iya benar. Tapi walaupun begitu mereka juga tetap harus melakukan protokol kesehatan ya. Iya. Jadi sebelumnya pas masuk tuh dikasih souvenir, makanan kecil sama dikasih hand sanitizer gitu. Wow, seru banget. Dan ada juga nih yang lebih uniknya lagi buat tamu-tamu undangan yang pengen pesen makanan gitu kan. Walaupun dia udah dikasih makanan, terus mau request lagi kan biasanya kalau nikah banyak banget ya makanannya ya. Benar. Nah, disediakan situs web untuk memesannya. Wah, keren banget sih ini mah. Banget ya konsepnya. Canggih ini mah. Canggih banget emang. Emang bener-bener deh pernikahan berapa poin nih ya. Oh iya nih. 4.0 4.5 ini mah.
Hampir 5 ya, sempurna gitu. Nah nanti akhirnya makanannya bakalan dianterin sama pelayannya sampai ke tangan mereka masing-masing. Jadi tamu-tamunya tuh nggak perlu ninggalin mobil mereka, jadi tetap aman, safe di dalam mobilnya masing-masing. Kayak ini zaman dulu, udah pernah nonton film ini nggak, Cak? Apa sih yang awal mula McDonald's tuh? Lupa gua nama filmnya. Pokoknya McDonald zaman dulu tuh konsepnya kayak gini, drive-in gini. Jadi mesen, ntar makannya dianterin ke mobil masing-masing gitu. Iya, kayak gini ya pernikahan. Aku tuh excited kan. Itu tandanya aku belum nonton. Mari kita. Apa judulnya? Aduh lupa, gua jadi apa ya? Iya lupa. Lupa bener, padahal seru banget itu film. Seru juga tuh. Mungkin ada yang mau menerapkan konsep yang tadi kita ceritain, ya kan? Buat kamu-kamu yang sedang persiapan menikah gitu kan, atau ada yang habis lamaran kemarin engagement ya. Karena di story bukan cuman orang nikahan aja yang rame, orang engagement juga iya gitu. Iya. Aduh. Kemarin saudara gue juga baru lamaran gitu kan. Seumuran lagi kan. Aduh. Makin kepikiran kan. Ya kan. Ya udah nggak apa-apa ya. Iya, kita doakan saja semua pasangan yang ingin melaksanakan pernikahan di tahun ini atau di tahun depan ya nanti ya. Semoga lancar-lancar semuanya. Amin. Sampai beres gitu ya acaranya. Sampai hari H nggak ada hal-hal yang terjadi yang nggak diinginkan gitu ya. Dan semoga pernikahannya juga langgang sampai maut memisahkan. Amin. Just a dream and don't let your wedding just a dream. Just a dream ya. Ya. Kalaupun sudah dipersiapkan sedemikian rupa, tiba-tiba ada pandemi COVID-19, don't let your wedding dream just a dream. Betul, harus bisa tetap dilaksanakan ya, karena banyak cara ya. Ya, banyak berjalan menuju Roma. Yoi. Pasti Roma keluar. Ya masuk iklan. Jadi nih kita mau ngasih tahu nih buat kamu yang pengen melaksanakan resepsi di tengah pandemi. Iya, ini apa aja sih yang harus dipersiapkan? Iya, ini emang agak lebih repot gitu ya. Betul. Tapi demi kebaikan gitu. Demi kebaikan. Oh iya. Kita bersama. Betul. Ya kan, kesehatan semuanya. Yang pertama, di one and only pasti ya kan, yang gak pernah bosen-bosen. Kita ingetin juga protokol kesehatan ya. Betul, 3M ya. Iya, 3M-nya. Terus biasakan sebelum tamu-tamu undangannya masuk ke venue, dicek dulu suhu tubuhnya gitu kan. Dicek ya suhunya ya. Terus juga kamu harus nyiapin tempat sanitasi dan juga harus menjaga jarak. Iya, ya betul kan? sekali dong, ya kan? Jadi biar keluarga sama teman-teman kamu yang tidak bisa hadir merayakan kamu bersama, atau yang datang tuh bisa cuci tangan, bisa bersih gitu ya. Iya. Bisa aman dari COVID-19. Ada kan titik-titiknya yang banyak gitu ya. Betul. Tempat cuci tangannya. Terus buat memenuhi syarat yang jaga jarak itu, karena tamunya nggak bisa banyak-banyak, mungkin sekarang kan karena teknologi udah maju, udah banyak banget aplikasi buat live streaming. Jadi teman-teman kamu atau keluarga-keluarga kamu yang nggak bisa datang bisa nonton di live streaming. Virtual ya. Virtual kondangannya ya. Tinggal kasih aja linknya. Iya, di Zoom, di IG, langsung aja deh kayaknya IG langsung gercep. Biasanya ini ya kalau virtual gitu tuh pas bagian akadnya ya. Iya. Ya kan? Pas bagian akadnya tuh biasanya di live streamingin gitu. Jadi semua sekarang di masa pandemi ini semua bisa jadi Raffi dan Nagita Slavina. Iya lagi. Ya kan, disiarin gitu ya kan. Siaran langsung. Dari Instagram. Di YouTube juga bisa ya kan. Yes, bener Keren. Dan selanjutnya hindari makanan prasmanan nih ya. Jadi kamu sebisa mungkin harus mendiskusikan pilihan layanan makanan dengan catering kamu ya. Kamu juga harus bisa menyajikan hidangan prasmanan yang berpotensi membahayakan lebih banyak orang sebelum masuk ke jenjang pernikahan. Jadi ya mungkin sama kayak pas temen gua itu ya pas nikah. Jadi emang kalau misalkan
emang ada prasmanannya, harus pakai sarung tangan segala macem gitu jadi ya kan. disediakan juga ya. Gitu. Mungkin mau kayak pasangan yang di Inggris tadi ya kan, Drive-thru. pakai aplikasi. Oh iya pakai aplikasi ya, dipesan lewat website ya, kamu keren tinggal banget. duduk aja. Keren. Itu dia ya, emang rada ribet ya. Iya Ada sih. hal-hal yang biasanya nggak perlu dilakukan tapi ketika pandemi ini harus. Toh nggak ada yang nggak mungkin kok. Betul banget. Ya, as I said before, jangan biarkan wedding dream kamu just a dream gitu Oh. ya. Karena cinta kamu bukan cuman semu kan. Ih, Pasti karena apa? cintanya tuh Bener-bener. bener-bener datang ke pasangan kan. Karena Yoi. udah yakin sampai nikah gitu kan. Bener-bener you love gitu kayak kata Clean Bandit. Video Just Clean. Give 5 seconds of summer with young bloodnya. Darah muda, darahnya pada remaja. Itu versi Inggrisnya ya, Iya, versi Second of versi Summer ya. Inggrisnya, jadi kayak gitu. Ya ampun, bisa begitu ya darah muda. Warnanya apa ya kalau darah muda? Darah muda warnanya merah, pink. Nggak tahu sih, merah aja kayaknya ya darah mah. Kayaknya karena merah ya, karena muda, merah muda gitu. Oh iya benar. Iya. Tapi ngomong-ngomong soal darah muda ya, gue mau ngasih rekomendasi film tentang pernikahan nih. Iya, untuk kamu darah muda Yang ada apa? di pernikahan, Iya, atau yang menjelang pernikahan, Yes, benar atau banget. kamu Ingin melangsungkan pernikahan. benar, atau yang nggak mau lagi belum ada aja dan belum melangsungkan pernikahan, mau nonton film-film ini juga nggak apa-apa banget Nggak karena apa-apa banget. lagi long weekend loh. Wah, ya parah, kan? parah. Hari ini sampai Minggu, wow. Hari ini udah ada yang udah mulai libur ya, Iya ada. karena cuti bersama ya kan. Betul Dari sekali. sekarang, besok, Sabtu, Minggu, Senin masuk lagi. Tapi terus Senin sampai hari apa gitu masuk, terus libur lagi sampai tahun baru ya kan. Libur Wih. setahun tuh. Buh. Seru. Libur Ya elah, setahun. Ica kayak kepala sekolah gua tau gak lo? Bercandanya begitu. Kalau Senin masuk kan begitu tuh biasanya. Habis tahun baru, Senin masuk bapaknya langsung ngomong, ya kalian sudah puas kan libur selama setahun? Ya elah bapak. Bapak-bapak ID ya. Aduh jangan-jangan ini tanda-tanda lagi nih. Hey. Tanda apa nih? Tanda akan jadi ibu-ibu. Wow. Kita doakan saja ya. Tanda-tandanya. Bunga asmara ingin bersama sekali lagi. Ya langsung saja yang pertama film tentang pernikahannya adalah Revolutionary Road ya di tahun 2008. Jake and Rose ya yang dulunya di Titanic, yes. sekarang main film ini. Enggak beda lagi nih ya. Beda lagi nih ya. Iya sih aja bercepat. Jadi Jake and Rose ini kan sebagai pasangan suami istri ya, mereka memiliki chemistry yang sangat kuat gitu ya dalam film Revolutionary Road ini ya. Sama seperti pada cerita pernikahan pada umumnya, film ini mengandung kisah kronologis dari awal pernikahan dengan segala keromantisan dan kemanisannya. Gemoy. Ya kan, hingga masa-masa adaptasi dan konflik yang menguji hubungan antara suami dan istri. Itu dia, bukan Itu yang cuman yang manis-manisnya aja. Berarti kalau film ini menggambarkan dari awal sampai konflik, berarti kayak emang menjelaskan menggambarkan bagaimana si pernikahan itu bakal terjadi ya. Iya, benar banget. Keren. Kehidupan Tonton tuh ya. sesungguhnya ya. Betul. And the second is Blue Valentine ya, Smartisan. Film ini dibintangin sama Ryan Gosling, Michelle Williams as Ryan Gosling dan juga Michelle Williams. Kenapa aku jadiin satu? Mentang-mentang mereka menjadi dua sejoli menjadi satu ya, aku satukan lah Lagi ya. panjang banget kalau jadi satu namanya. Iya juga makanya mikir. Biasanya kan bule-bule namanya pendek-pendek ya. Tapi jadi panjang banget gitu. As Dean and Cindy ya di film ini yang punya plotnya tuh maju mundur. Maju mundur. Cantik. Maju. Yuk maju. Dan menunjukkan juga gimana perbedaan pasangan ketika masih pacaran terus berubah menjadi statusnya pernikahan, terus punya anak. Yoi. Gitu. Memang pasti bakal beda banget ya. Oh bener banget. So film ini bakalan jadi reminder banget buat kita nih Smartisan. Kalau misalkan mau mengakhiri pernikahan,
ingat dulu gitu alasan awal ketika kalian saling mencintai gitu kan ya. Betul. Terus gimana kita berjuang memperjuangkan pasangan kita satu sama lain hingga akhirnya di jenjang pernikahan dan sampai punya anak. Itu sih yang harus diingat-ingat gitu ya. Sedih banget kayaknya apa gimana ya. Kelilipan Pak. Selanjutnya ada film Wildlife. Oke. Kehidupan liar. Yes, sih, kalau Jadi ngertiin yang ya. dibintangi sama Carey Mulligan dan juga Jake Gyllenhaal. Ini gimana cara bacanya? Gyllenhaal. Ya, I don't know. Pokoknya Jake Gyllenhaal ini banyak lah bikin film ya. Berjuangin film tuh berbanyak. Jadi film ini bercerita tentang pasangan suami istri yang sedang diambang perceraian nih. Jadi semenjak Jerry Brinson ini ya kehilangan pekerjaannya. Mungkin Jerry Brinson ini si Jake Gyllenhaal ya yang jadi si Jerry Brinson ini. Nah pernikahannya sama Janet ini si Carey Mulligan mulai mengalami gejolak yang tak nampak nih. Aduh. Apalagi ketika keduanya mengalami gejolak pribadi. Ya, walaupun terlihat tenang-tenang saja di permukaan, tapi sampai akhirnya ketidakharmonisan tersebut tercium oleh anak mereka satu-satunya, Joe. Oh, jadi si Joe nih yang dari sudut pandang si Joe berarti ya? Dia tuh ngelihat kayak orang tuanya tuh kayak baik-baik aja, tapi ternyata sebenarnya enggak. Tidak. Kayak kita melihat pasangan-pasangan di luar ya terlihat baik-baik aja. Di Instagram ya lebih tepatnya ya. Kayak foto postingannya dengan yang aslinya berbeda. Pasangan-pasangan gitu di Instagram kan, tuh selalu di Instagram, di TikTok sekarang nambah platformnya ya. TikTok. Selalu mengumbar. Tapi ya kita sih berdoanya itu emang kenyataannya seperti itu gitu ya, penuh cinta. Betul. Baik-baik adem ayem. Yes. Gemoy. Dan last but not least yang mungkin bisa jadi watchlist kamu di long weekend ini dan bertema pernikahan ya filmnya The Squid and the Whale. Ini film yang terbit di tahun 2005 ya, Smartisan. Ini bercerita tentang perceraian juga sih sebenarnya. Dan ingat ya Smartisan, korban terbesar yang dialami dari sebuah perceraian tidak lain dan tidak bukan adalah anak. Betul anaknya, banget. gitu kan ya. Dan film Squid and the Whale ini kita bisa jadi ngerti gitu dan juga simpatik dengan nasib anak-anak broken home yang gak sedikit dari mereka pada trauma. Bener banget. Jadi emang wajar kalau misalnya ada teman kamu ya Smartisan, teman kamu tuh broken home, terus orang tuanya pengen nikah lagi gitu, itu tuh susah banget buat nerimanya gitu ya kan, karena takut hal yang buruk itu terjadi lagi gitu ya, karena itu traumatis ya. Itu dia Smartisan, film-film yang bisa kamu tonton di long weekend ini ya. Betul sekali. Ada beberapa tadi, ada 4 ya film rekomendasi dari kita tentang pernikahan yang tidak seindah itu sebenarnya ya. Iya, banyak banget konfliknya macem-macem ya di film yang kita kasih tahu. Yang kita kasih tahu. Semoga kamu bisa mendapatkan pelajaran pesan, insight positif dari film-film tersebut. Enjoy the movie. Memories from Maroon 5. Let's make memories from your wedding dreams, Smartisan. Karena kita masih ngomongin tentang resepsi dan juga pernikahan gitu kan ya. Oh yes, ya pasti bakalan jadi memories yang indah, tidak terlupakan. Iyalah. Pernikahan yang harusnya dan sebisanya sekali seumur hidup. Harus banget malah. Harus. Sabar dong bu. Jangan emosi, jangan dibanting-banting semua. Kenapa Tong? Aduh. Tahu kamu nggak sabar ya. Tapi biasanya di resepsi pernikahan tuh kan ada yang suka nyanyi nggak sih? Dulu ya sebelum pandemi. Sekarang juga ada kalau pandemi. Ada, ya. Tapi yang nyanyi dia doang, nggak boleh yang lain gitu loh. Oh iya nggak boleh. Kan kita nggak boleh ikut nyanyi. Gitu. Isi. Karena kan mic-nya cuma satu kan. Iya kan nggak bisa ganti-gantian gitu. Bawa mic sendiri aja yang. Wow niat sekali ya keundangan bawa mic sendiri. Iya yang suka ada speaker itu tau kan. Iya yang suara yang gema banget itu ya. Ho gitu ya. Iya. Tapi karena di resepsi pernikahan suka ada yang nyanyi gitu ya. Ini kita mau kasih rekomendasi lagu-lagu ya. Buat kamu di acara resepsi pernikahan kamu nih. Ini kayak template pasti ada sih. Udah pasti banget ada ya kan.
kayak di song listnya si penyanyi tuh pasti ada lagu ini. Pasti ada. Pasti ada. Yang pertama ada lagu Adu Domba. Ya. Adu Domba lagu dangdut kalau domba. Adu Rayu dari Yovie Widianto, Tulus dan juga Glenn Fredly. Aduh. Kan? Wah, ini lagu yang nggak mungkin nggak enak gitu ya. Iya. Yang nyiptain aja maestro pencipta lagu gitu Yovie Widianto ya kan. Bener banget. Terus juga yang nyanyinya Tulus sama Glenn Fredly juga. Ya ampun, ya ampun. Keren banget. Keren banget emang ya. Terus ada juga lagu dari Payung Teduh. Payung Teduh, wah. Ya. Ini sih. Itu tahun Akan. berapa ya keluarnya? 2017 apa 16 ya? Pokoknya rame tuh kan turut. Aduh, kayaknya semua di mana-mana bunyinya turut. Sampai ada yang bikin intro akad 10 jam. Jadi cuma suara trompetnya doang. Teret tetet teteret. Teret tetet teteret. Terus saya begitu 10 jam lu bayangin. Aduh. Kayak dihantuin gitu Udah ya. ngalah-ngalahin intro apa ya? Intro apa? Apa yang lama? Oh, ini juga bisa jadi ada di song list ini nih. Apa? Pernikahan. Apa tuh? Sampai jadi debu. Sampai Banda jadi debu. Neira. Oh iya benar. Kan? Kalau Iya itu kan tuh. intronya 3 menit ya. Ini dia bikin 10 jam. Benar. Banda Neira yang sampai jadi debu juga sometimes ada tuh di song list acara-acara nikahan. Ya. Benar Sampai kita banget. tua sampai jadi debu. Terus juga lagu yang pasti ada tuh Glenn Fredly, Kisah Romantis. Iya banget lagi. Dirimu takkan ada habisnya. Nah itulah. Dan dengarlah sayangku. Itu kalau nyanyi itu pasti jingkrak dan sing along ya kan semua ya kan, semua tamu undangan tuh otomatis tuh sing along tuh ya Kayak kan. ada magnetnya ya. Parah itu lagu keren banget emang. Rest in peace Bung Glenn. Yes. Terus ada juga Kahitna Menikahimu. Ini sih udah jelas banget ya dari judulnya Menikahimu. Iya, yang nyanyi Kahitna pula. Udahlah. Terus juga ada Anji, Heeh. Dia. Gimana sih lagunya? Dia, bukan deng. Gimana sih lagunya? Dia. Gimana lupa Itu gua. mah itu mah Chris Fatih ya. Aduh, Iya. gimana sih? Lihat aku, itu bukan sih? Bukan. Bukan ya? Gimana nih? Ya begitu aja. Padahal ada tahu di iniannya Dia Untirta kan ya nggak sih? Iya ada. Di bridge kita tuh Kenapa ada. lupa kita ya? Iya. Ya tapi emang itu ya lagu-lagu yang pasti ada di resepsi Iya, pernikahan banyak kamu ya. banget sih, banyak banget Kayaknya ya. selain yang itu tuh ada yang ini tahu tak sebebas merpati. Yes. Iya kan? Terus ada sebelahnya lagi ya. Apa? Yovie and Nuno. Yovie and Nuno, bener. Janji suci. Dengarkanlah Wanita pujaanku. Banyak banget, masih banyak lagi. Ada Mary Your Daughter ya. Oh iya kan? bener. Banyak lah ya. Banyak Itu Nah, dia. diantaranya kita mau puterin salah satu lagu yang tadi udah kita kasih tahu. Betul. Ini ada Adu Rayu. Yovie Widianto, Tulus dan juga Glenn Fredly. 106 Dia Untirta. Smart Energy. Smartizen. Nggak berasa ya. Udah jam 10 aja nih. Bener banget, itu tandanya kita udah harus Pamit ya kan. Terima kasih Iya. Smartizen yang udah dengerin kita ya. Dari jam 6 tadi ya kan. benar sekali. Dan thank you juga yang udah stay tune di radionya kamu 106 FM atau di live streamingnya kamu. Di YouTube ya di 106 Dewan Tirta tentunya. Mohon maaf apabila banyak salah-salah kata ya. Bener sekali. Kita jumpa lagi besok. Yoi. Happy weekend. Happy weekend Smartizen. Ica pamit. Ivar pamit. Bye.